Ya pemirsa, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta naik drastis. Di Pasar Grogol, Jakarta Barat, harga beras medium naik Rp4.000, menembus menjadi Rp13.000 per liternya. Akibatnya para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Harga beras di pasar tradisional Grogol, Jakarta Barat mengalami kenaikan signifikan. Beras medium yang sering diminati masyarakat kini mengalami kenaikan Rp4.000 per liter. Dari semula hanya Rp9.000 naik menjadi Rp13.000 per liter. Sementara harga beras premium naik Rp3.000 per liter dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Akibatnya para pedagang beras mengalami penurunan omset penjualannya menembus 50%. Salah satu pedagang beras mengaku kenaikan harga beras ini sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir. Faktor kenaikan harga beras ini dipicu menipisnya stok beras di pasar induk. Berapa persen kok naik? 4.000 lah kira-kira sekilo. Biasanya berapa? Harga Biasa dulu mah 9.000. naik 4.000. Iya. Kenaikannya udah berapa lama kok? Udah sejak itu aja. Ribut naik-naik, udah naik terus sampai sekarang. Sejak Pilpres ini juga naik? Iya, sebelum Pilpres juga udah naik. Pedagang di pasar tradisional Grogol ini berharap agar pemerintah dapat segera menormalkan harga beras agar omset penjualannya kembali meningkat dan masyarakat tidak terbebani akibat tingginya harga beras. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, tak hanya di DKI Jakarta, pemirsa, harga beras medium dan premium di Bandung, Jawa Barat juga terus melonjak, mencapai Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Harga beras terus naik pasca pemilu 2024. Di pasar tradisional Kota Bandung, Jawa Barat, harga beras medium Rp15.000 per kilogram, naik dari biasanya Rp11.000 per kilonya. Sementara harga beras premium menembus Rp20.000 per kilogram, yang biasanya Rp17.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan pedagang dan pembeli terlebih di tengah mahalnya harga bahan pokok lain seperti cabai dan sayuran. Dari sisi pedagang, kenaikan harga beras juga membuat pendapatan mereka menurun karena konsumen banyak mengurangi pembelian. Di Tegal, Jawa Tengah, pemirsa, harga beras yang kian mahal menembus Rp17.000 per kilogram membuat warga beramai-ramai beralih membeli beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga bahkan rela berdesakan demi mendapatkan beras murah ini. Puluhan emak-emak ini berdesakan berebut antrian. Seorang ibu rumah tangga ini bahkan antre sambil menggendong balitanya demi mendapatkan beras murah di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jumat siang. Tingginya harga beras membuat ratusan warga terpaksa membeli beras murah SPHP, stabilisasi pasokan harga pasar, yang dikeluarkan pemerintah melalui Bulog. Mahalnya harga beras di pasaran membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah di Kota Tegal kian tercekik. Pasalnya harga normal beras medium naik menjadi Rp16.000 dari Rp11.000 per kilogram. Harga beras premium bahkan naik menembus Rp18.000 dari Rp17.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku tidak mampu lagi untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Terlebih beras merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Bolok, biar bolok yang penting bisa dimakan. Untuk isi perut kan. Berapa harga per kilo? 54.500. Itu yang 5 kilogram ya? 5 kilo. Kalau beras biasa berapa Bu di pasaran? 16-17. Itu yang medium. Kapan akan turunnya beras? Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu terus mencelat. Pedagang beras Mitra Bulog mengaku sebanyak 5 kintal beras SPHP ludes hanya dalam waktu 2 jam. Cuma memang karena di luar harga beras lagi naik ya. Jadi memang masyarakat sangat menginginkan beras tersebut. Jadi ini udah mulai 1 minggu ini ada seperti ini. Jadi kemarin di dropping 5 ton juga cuma 2 jam. Setiap pembelian beras Bulog dibatasi masing-masing pembeli hanya diperbolehkan maksimal membeli 5 kantong beras.
Warga berharap pasca pemilu, pemerintah bisa segera menurunkan harga beras. Mengingat dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana semua harga kebutuhan pokok meroket. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya, harga beras yang melonjak juga terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenaikan terjadi pada semua jenis beras di pasaran. Beras C4 naik dari Rp13.000 per kilogramnya menjadi Rp15.000 per kilogram. Beras Ciherang sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Sementara harga beras Raja Lele naik dari Rp14.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan sejumlah pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat yang turun dan berdampak pada omset penjualan mereka. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan beras kepada warga Cibitung, Kabupaten Bekasi. Selain membagikan bantuan, Presiden juga memeriksa stok beras di gudang Bulog beras Cibitung. Presiden Joko Widodo menyapa langsung para penerima bantuan pangan beras pemerintah di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Jokowi memastikan bantuan pangan akan diberikan hingga bulan Juni 2024. Pemerintah akan menghitung kembali kemampuan APBN untuk melanjutkan bantuan pangan ke bulan berikutnya. Pemerintah membagikan 10 kg beras dan bantuan Presiden berupa sembako kepada para penerima manfaat. Presiden mengklaim bantuan pangan hanya diberikan di Indonesia daripada negara lain. Presiden memastikan akan terus menyalurkan bantuan pangan hingga harga beras di pasaran kembali normal. Jadi yang 10 kilo sudah diterima semuanya. Nah, bulan Januari sudah terima ya. Februari hari ini terima. Nanti Maret, April, Mei, Juni. Siapa yang tidak setuju sampai Juni? Nanti kita lihat di APBN ya. Kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu. Nanti hitung-hitung APBN kira-kira punya, waduh kok masih APBN punya duit, bisa ditambah ya. Dari data yang terkumpul, harga komoditas bahan pangan memang mengalami kenaikan 2 hari setelah pemilihan umum. Pemerintah akan terus berupaya agar distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan. Di gudang Bulog Cibitung sendiri, stok beras saat ini mencapai 23.000 ton. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yudi Permana melaporkan. Sementara itu, pemirsa, akibat naiknya harga beras di pasaran, pemilik warung makan mengalami kerugian. Salah satunya warung makan nasi bebek di kawasan Koja, Jakarta Utara. Pemilik warung memilih untuk merugi dibanding harus kehilangan pelanggan. Karena kenaikan beras ini, pemilik tidak menaikkan harga makanan. Pemilik warung nasi bebek Cendrawasih yang cukup terkenal di kawasan Koja, Jakarta Utara ini mengalami kerugian akibat harga beras naik cukup tinggi. Biasanya pemilik warung membeli beras dengan kualitas bagus seharga Rp500.000 per 50 kg atau karung besar. Saat ini harus membelinya hingga Rp730.000. Dengan satu karung beras yang berisi 50 kg hanya bisa bertahan selama 3 hari. Pemilik warung mengutamakan kualitas beras karena berpengaruh di rasa serta pelanggan. Walaupun harga beras mengalami kenaikan, harga nasi bebek tidak naik dan porsi nasi tidak dikurangi karena takut kehilangan pelanggan jika menaikkan harga. Akibatnya pemilik warung mengalami kerugian hingga 5%, yang semulanya omset sehari bisa mencapai Rp3 juta, saat ini hanya Rp2 juta. Kalau harga beras sekarang udah nyampe 730-an, Mas. Per karung besar. Nah. Yang pandan kita biasanya beli, yang putih, terus jangan yang banyak kerikilnya karena itu pengaruh banget. Pemilik warung nasi bebek berharap harga beras kembali stabil agar omsetnya kembali seperti semula. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, petani di Demak, Jawa Tengah berusaha menyelamatkan gabah yang telah terendam banjir selama 1 pekan. Banjir di Demak mulai surut, namun di sejumlah kawasan pemukiman masih terendam air hingga setinggi 1 meter. Warga nekat menerjang banjir untuk menyelamatkan gabah dari rumah yang terendam banjir di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Timur. Sujak Subadi bersama anak-anaknya mengangkut karung-karung berisi gabah dengan pelampung ban dalam truk. Gabah segera dijemur agar dapat diproses menjadi beras atau keperluan lain. Tak hanya Sujak Subadi, petani lain juga mulai menjemur gabah di Jalan Pantura yang masih ditutup. Namun akibat lama terendam banjir, gabah-gabah mengeluarkan bau menyengat mirip bau fermentasi minuman keras jenis arak. Ya di jereng nih Pak? Jereng ya dijemur ya. Dijemur ge. Itu nanti kalau udah kering mau dibikin buat makan apa gimana, Bu? Ya nak sakit ya buat makan, nak enggak ge pripun. Gitu buat makan diseleb Pak. Diseleb gitu. Masih bisa ya diseleb ya? Nggih, masih. Ini ya gabahnya bau ya, Bu ya? Nggih, bau, ada baunya niki. Apa busuk atau gimana kok bau? Ya paling ya Pak, remek mungkin lho Pak. Ban. Ada berapa sak di rumah, Mbak? 12 sak. Ini sudah bau semua ya, Mbak? Ya, udah basi itu dilihat. Ini rencana mau dijemur, mau buat apa nanti, Pak? Ya ntar kalau bisa makan dimakan. Kalau nggak bisa ya udah gimana caranya gitu loh. Oh gitu, berapa hari itu, Mbak? Mulai Kamis. Ribuan petani di Demak terdampak banjir. Hasil panen terendam banjir hingga terancam rusak. Lantaran arus banjir sangat deras, mereka tidak sempat menyelamatkan gabahnya sehingga terendam di rumah selama 1 minggu. Mereka berharap setelah gabah dijemur dan diseleb tetap bisa dimakan, setidaknya dapat menjadi pakan ternak. Dari data pertanian Kabupaten Demak, dampak banjir telah merendam areal pertanian seluas 1.200 hektar. Rata-rata usia padi sudah mencapai 2 bulan. Meski banjir mulai surut, tinggi air di kawasan permukiman masih mencapai 1 meter atau setinggi pinggang orang dewasa. Sudah tercoblos di TPS 01 Lemah Dhuwur, Adura Tegak. TPS 802 sudah. Pak Anies 111, Anies 108, Prabowo 62, Ganjar 34, 68, Prabowo 941, Ganjar 02, terjadi kecurangan. Pemirsa, Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Bukti-bukti terjadinya pelanggaran saat ini sedang dikumpulkan, kemudian tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu juga akan segera dibentuk. Sudah tercoblos di Timnas Amin dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menilai hasil quick count pemilu 2024 diwarnai kejanggalan dan kecurangan. Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul. Ketua Dewan Pakar Timnas Amin, Hamdan Zulfa menyebut ada indikasi kuat pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Hamdan yang juga mantan Hakim MK tersebut menyebutkan, timnya telah mengumpulkan bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran. Kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah ya, antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan, pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis. Hamdan juga mengingatkan bahwa jika terbukti telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, akan dapat mengakibatkan dibatalkannya hasil pemilu 2024. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut akan menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Selain itu, Hasto juga menerangkan, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus investigasi dan audit dugaan kecurangan pemilu. Dibentuk tim khusus
untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu orkestrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan orkestrasi yang menyeluruh. Sementara itu Presiden Joko Widodo meminta kepada berbagai pihak untuk tidak berteriak soal pemilu curang. Presiden meminta pihak yang merasa dicurangi untuk melaporkan ke Bawaslu dan MK. Tapi kalau memang ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Dugaan pelanggaran pemilu 2024 harus ditelusuri dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada agar menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon presiden nomor urut 2 terjadi di tempat pemungutan suara di kawasan Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara tersebut kemudian mengklarifikasi setelah viral di media sosial. Inilah hasil hitungan Sirekap di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat viral di media sosial. Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat perbedaan jumlah suara yang diduga sangat tidak masuk akal. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara. Dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 dalam satu TPS. Jumlah suara yang diduga terjadi penggelembungan suara ini mendapat tanggapan dari Nining Setianingsih, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 02 Kenteng. Ia mengaku saat mengupload sempat mengalami kendala memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap hingga beberapa kali, namun tetap gagal. Dan sempat tidak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah dikunci oleh KPU Pusat. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Jumlah surat suara di TPS 02 Kenteng tidak mencapai 500 ribuan surat suara. Di TPS 02 Kenteng ada sebanyak 260 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan untuk mencoblos adalah 191. Sementara jumlah surat suara rusak ada 1 surat dan 9 surat suara tidak dipakai atau dikembalikan. Sementara itu Singgi Hartono, Ketua Tim Relawan Ganjar Mahfud di Posko Relawan Ganjar Bersatu di Jalan Blora Randu Blatung mengatakan dugaan penggelembungan suara ini akan dilaporkan ke Tim Relawan Pusat. Kita akan melaporkan ke pimpinan kami yang di atas, Tim Pemenangan Pusat, ya, supaya dari Tim Pemenangan Pusat nanti akan mengkaji dan harus menindaklanjuti. Ya rasanya kalau ini sudah terpencar-pencar seperti ini, tidak tertutup kemungkinan di TPS yang lain juga ada. Informasi ini telah diterima oleh Bawaslu Blora dan akan didalami dugaan pelanggarannya. Akan tetapi Bawaslu mengingatkan bahwa hasil di aplikasi Sirekap tidak menjadi patokan akhir dari penghitungan suara. Dari Grobogan dan Blora, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Ya, masyarakat curiga atas terjadinya perubahan data hasil penghitungan surat suara di salah satu TPS di Provinsi Banten. Kecurigaan ini mencuat dari unggahan video salah satu warga terkait data Sirekap yang tidak sesuai dengan formulir C dan menguntungkan salah satu paslon. Nggak usah urusin dulu, presiden aja dulu. Tuh, presiden kita klik ya. Tes.
Beredar video yang terjadi di TPS 12 di Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, yang direkam oleh seorang warga di sekitar TPS saat proses penghitungan suara berlangsung. C1-nya tuh, Pak Anies 111. Dalam rekaman video tersebut memperlihatkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara yang diunggah dalam aplikasi Sirekap dengan data sesungguhnya yang tertuang dalam formulir C1. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan sekaligus kecurigaan di tengah masyarakat. Oh, 511, gimana ceritanya ini 511? Terlihat pasangan calon 01 meraih perolehan sebanyak 111 suara dan pasangan calon 02 sebanyak 100 suara, serta pasangan calon 03 sebanyak 13 suara. Namun pada saat lembaran hasil C1 diunggah dalam aplikasi Sirekap, jumlah perolehan suara mengalami perubahan yang signifikan, khususnya pada pasangan calon 02 dari sebelumnya 100 suara menjadi 511 suara. Sementara perolehan suara paslon 01 tetap dan paslon 03 menjadi 134 suara. Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Kabupaten Serang mengatakan kesalahan data yang terjadi pada aplikasi Sirekap akan kembali diperbaiki pada saat rapat pleno secara berjenjang. Kan di sini ya, soal Sirekap salah membaca angka-angka yang ada di C hasil, tapi itu tidak akan mempengaruhi hasil karena yang kita lihat adalah pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan itu yang akan dilihat adalah C hasil plano yang ada di TPS itu. Dan nanti ketika ada terjadi kesalahan-kesalahan pembacaan Sirekap tentang angka itu, nanti akan dikoreksi di tingkat kecamatan pada saat pleno. Nah, nanti itu belum final, dia akan dikoreksi di tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil hitungan sementara melalui aplikasi Sirekap, proses penghitungan suara di Kabupaten Serang, Banten tercatat telah mencapai 43,16%. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berbagai kritikan muncul tentang jumlah hitungan suara Sirekap KPU. Selain Sirekap, kritikan-kritikan lainnya juga muncul terkait pemilu. Berbagai persoalan muncul saat penghitungan suara cepat dari aplikasi Sirekap milik KPU. Perbedaan jumlah hitungan surat suara dari TPS memiliki jumlah yang berbeda dengan yang ditampilkan Sirekap disoroti sejumlah lembaga masyarakat sipil. Akan tetapi dalam konferensi pers yang membagikan temuan dugaan kecurangan dalam rangka jaga pemilu jaga suara 2024, diingatkan bahwa persoalan serius di pemilu bukan hanya dari salah input data saja. Ia tidak terjadi hanya dalam input data, tetapi sudah terjadi dari hulu ke hilir, kalau mau menggunakan istilah Pak Gibran. Jadi tolong jangan dianggap bahwa kesalahan input adalah satu-satunya masalah yang serius dalam penyelenggaraan pemilu ini. Saya agak khawatir kita semua, tidak hanya kami-kami yang memantau proses penyelenggaraan, sedang dimasukkan ke dalam perangkap besar memahami kealpaan. Misalnya kalau tiba-tiba di input itu dilakukan perbaikan dengan bukti-bukti kertas, ya, selesai urusan. Artinya kita salah paham saja. Tetapi ini kejahatan pemilu sudah dilangsungkan sedari awal. Bahkan kalau tadi Bang Hadar memulai bahwa KPU ini tidak mandiri, KPU, Bawaslu, DKPP tidak mandiri. Saya ingin mundur sedikit, proses seleksinya juga sudah tidak mandiri. Hingga saat ini sejumlah lembaga pemantau pemilu masih menerima laporan masyarakat terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di lapangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilu kita belum selesai, persoalannya masih banyak, kita harus ikuti betul. Saya mewakili Koalisi Jaga Suara 2024, tergabung di dalamnya 23 organisasi sipil lainnya. Pertama saya mau menginfokan bahwa penempatan Sirekap di dalam proses rekapitulasi itu sangat vital. Jadi kalau dikatakan sebagai alat bantu dan hasil pemilu itu adalah nanti rekap manual secara bertahap, itu selintas seolah-olah Sirekap itu terpisah.
Tetapi sebetulnya di dalam proses pemilu kita, untuk melakukan rekapitulasi yang secara manual bertahap itu, bahan yang atau draft bahan yang akan dibuka untuk diperiksa bersama, itu datangnya dari Sirekap. Jadi sedemikian vitalnya Sirekap itu, sehingga kita betul-betul harus pastikan data-data yang diolah, dikumpulkan di dalam Sirekap itu adalah data-data yang tidak menyimpang. Data-data yang betul sesuai dengan hasil hitungan di setiap TPS-nya. Pemirsa, lembaga-lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkap dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 lebih parah ketimbang pemilu sebelumnya. Kecurangan yang disampaikan warganet di media sosial dihubungkan dengan cerita yang ada di film dokumenter Dirty Vote. Dan kita akan bahas sore ini bersama narasumber kita, ada pakar hukum Hairul Muriwan Setiabudi, serta lead analis Drone Empri, Rizal Nova Mujahid, dan sebelumnya kami juga telah mengundang pihak KPU, namun sayang sekali berhalangan mengikuti dialog pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mas Hairul, Mas Nova. Selamat sore Mbak Valeri. Sore Mbak Valeri. Oke, kita ke Mas Hairul terlebih dahulu. Mas Hairul, ini dikatakan kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 lebih parah dibandingkan pemilu sebelumnya. Kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, kemudian juga pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh anggota KPU, bahkan ketuanya. Tanggapan Anda bagaimana, Mas Hairul? Ya, kalau kita lihat dari sisi konteks mulai bicara kecurangan, itu memang pertama adalah berangkat dari penyelenggara, yang kedua adalah berangkat dari pelaku kan. Nah, sayangnya pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut tentang kode etik yang dikenakan pada ketua KPU, kepada di Mahkamah Konstitusi, itu memang tidak berujung, gitu. Tidak berujung kepada konteks sanksi di situ kan. Gitu. Sehingga seolah-olah itu dianggap sebagai sebuah kesalahan biasa yang bisa dimaafkan gitu. Sehingga akhirnya KPU juga harus menjalankan tugasnya dengan seksama akhirnya. Jadi seolah-olah itu menjadi sebuah hal yang apa istilahnya itu diabaikan gitu. Nah, tentunya harusnya itu memang mestinya ada semacam katakanlah sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah ditetapkan berdasarkan kode etik itu harusnya. Sehingga akhirnya waktu itu mestinya harus ada penundaan pemilu dulu kan. Tapi karena memang jadwal dan istilahnya itu dianggap sesuatu hal yang biasa, yang tidak ada sanksi apa-apa, akhirnya jalan terus. Nah, ketika jalan inilah yang kemudian akhirnya menimbulkan dampak-dampak lain gitu. Dampak-dampak lain yang menyangkut tentang persoalan kecurangan dan sebagainya. Lah, kecurangan itu sebenarnya kalau menurut saya itu memang bisa dari sisi satu penyelenggara, yang kedua dari pelaku memang. Dan kalau kita lihat dari sisi kecurangan itu mulai dari proses awal gitu. Misalnya katakanlah bagaimana TPS itu kadang-kadang tidak memberikan formulir C6 misalnya. Sehingga akhirnya itu menjadi undangan peserta pemilu, akhirnya yang punya hak suara nggak dapat. Misalnya begitu. Bisa juga disebabkan karena Anda DPT. melihat seharusnya sanksi konkret apa yang diberikan kepada Ketua KPU dan anggotanya? Harusnya memang kalau dianggap bersalah gitu ya, maka kemudian harusnya itu KPU dihentikan dulu waktu itu. Dipilihlah KPU baru yang akhirnya terjadi penundaan pemilu. Nah ini mestinya. Tapi alasan-alasan itu mungkin bisa jadi ditolak karena ini menjadi sebuah konteks penetapan yang seolah-olah itu tidak melanggar. Gitu. Itu harusnya kalau menurut saya. Oke, artinya apakah dengan tidak diberikannya sanksi konkret ini juga berkaitan dengan kisru kecurangan pemilu di berbagai wilayah ini? Ya, otomatis artinya dampak-dampak itu akhirnya sampai ke pelaksanaan pemilu kan begitu. Nah ini yang barangkali juga belum jadi perhatian gitu ya. Harusnya sih memang waktu itu ya sudah, kalau memang itu dianggap pelanggar ya harus ada sanksi gitu. Nah, sehingga akhirnya dengan menunda sedikit pemilu maka kemudian dihasilkan pemilu yang baik dengan penyelenggara yang baik kan gitu.
Oke, jadi Anda menilai seharusnya tidak masalah pemilu bisa ditunda saja, yang penting sudah ada sanksi terlebih dahulu untuk yang melakukan pelanggaran-pelanggaran etik begitu, Mas Hairul? Iya, saya setuju itu. Apa susahnya katakanlah menjadwal ulang pemilu misalnya beberapa saat kan begitu kan? Nah itu toh sama-sama negara juga mengeluarkan duit di situ. Nah di situ saya pendapat saya begitu. Oke, lalu bagaimana dengan saat ini kan sudah terlanjur berjalan begitu dan publik juga banyak sekali yang kemudian melihat ada input data hasil perolehan suara yang melebihi batas maksimal yang bisa bahkan berkali-kali lipat begitu. Bagaimana kemudian ini bisa diselesaikan agar ini juga kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu yang berjalan jujur dan adil? Betul. Ya, konsekuensinya adalah sekarang masyarakat harus menerima dan harus melaporkan itu. Artinya bahwa kalau terjadi penggelembungan, ya itu menjadi sebuah fakta dokumen yang memang itu bisa menjadi delik aduan ya, dilaporkan oleh Bawaslu atau kepada Bawaslu dan nanti akan masuk ke dalam konteks di mahkamah, persidangan di mahkamah kan gitu. Kan itu yang terjadi memang mekanismenya. Nah, sekarang tergantung dari bagaimana kekuatan data pembuktian itu dengan alibi-alibi nanti yang dibangun oleh KPU kan gitu. Selama itu bisa kemudian dipatahkan oleh KPU, maka kemudian berarti kemenangan ya ada di KPU kan gitu. Tetapi kalau memang itu kemudian dianggap pengadu ini adalah benar dan dokumen itu secara fakta dan menghadirkan saksi-saksi itu valid, maka ya harus kemudian diubah data itu sehingga tidak menimbulkan kerugian pada paslon yang memperoleh suara itu kan gitu. Oke, kalau kita melihat dugaan-dugaan kecurangan ini Mas Hairul, misalnya saja suara yang berkali-kali lipat melebihi DPT atau batas maksimal di setiap TPS, ini memang karena faktor human error atau ada unsur lain, kesengajaan seperti itu? Saya punya dugaan gitu ya, punya dugaan bahwa ada sisi unsur kesengajaan yang kemudian akhirnya mencoba untuk menggelembungkan suara. Karena apa? Kalau memang betul-betul itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka pencatatan data itu pasti akan rapi. Karena kita melihat juga contoh misalnya saya kadang-kadang dikirimi oleh teman satu dokumen. Lah titik-titik lingkaran itu kan sudah jelas. Yang dilingkari itu adalah ini, tetapi ternyata angkanya bisa berbeda gitu. Nah itu kan nggak mungkin dilakukan dengan tanpa sadar. Itu pasti dengan sadar. Nah ini yang juga menjadi perhatian. Nah disinilah sebenarnya kekuatan saksi begitu. Kekuatan saksi terutama saksi yang berasal dari partai harus bisa melihat itu. Saya kira itu, Mbak. Oke, ada unsur kesengajaan kalau Mas Hairul menilai dari data-data yang salah input seperti itu. Kita ke Mas Nova terlebih dahulu mungkin. Mas Nova, mungkin dari Donor Emprit bisa dijabarkan bagaimana sentimen warganet sejauh ini terkait kecurangan pemilu. Apa saja komentar-komentar mereka? Ya, kalau di media sosial, perbincangan tentang pemilu ini memang cukup tinggi ya, terutama ada beberapa isu yang tinggi. Selain pemilu, pemilihan umumnya itu sendiri, orang menceritakan tentang pencoblosan. Yang kedua adalah tentang kecurangan pemilu. Lalu yang ketiga ada quick count, keempat ada sirekap. Nah, tentang kecurangan ini kita lihat dari tanggal 14 sampai tanggal 16 kemarin. Di Twitter saja perbincangannya mencapai lebih dari 332.000 perbincangan. 332.000 ya? 332.000 perbincangan. Dan angka itu 68%-nya atau lebih dari 227.000-nya bernada negatif. Hanya sedikit yang bernada positif, hanya 68.000 atau 21% yang bernada positif. Nah, apa saja sih yang diperbincangkan atau bagaimana sih suasana emosi publik ketika membincangkan ini? Jadi kalau kita lihat emosinya itu paling tinggi orang melihat
kecurangan ini dalam mencuitkan dan menyampaikan opininya dalam nada takut. Yang kedua dalam nada marah, yang ketiga dalam nada antisipasi. Takut apa? Takut ini lebih dari 15.000 percakapan yang orang menyampaikan percakapan dalam nada takut. Takut dengan masa depan Indonesia ke depan. Gimana nih ke depan Indonesia? Demokrasi bagaimana ke depannya jika pada saat ini saja kecurangan terjadi di pemilu dengan jelas gitu ya, dengan kasat mata, dan kecurangan itu kan terjadi bahkan sebelum hari pemilihan dilakukan. Ada setidaknya ada kecurangan etik, ada kecurangan pidana, ada kecurangan administrasi, pelanggaran administrasi, dan itu tidak ada sanksinya sama sekali. Nah, bagaimana masa depan demokrasi Indonesia dengan berbagai macam kecurangan yang terjadi itu, dengan kualitas pemilu yang sedemikian buruknya. Yang kedua, publik juga takut kecurangan ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang disampaikan oleh Dirty Vote di film Dirty Vote. Itu semuanya seolah-olah, oh iya betul ini apa yang disampaikan di Dirty Vote, semuanya terjadi kayak gitu. Itu yang kedua, publik juga marah karena kecurangannya terjadi begitu jelas dan ini cenderung menguntungkan calon tertentu. Kecurangan terjadi dan menguntungkan paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu terjadi di mana-mana, tetapi secara kasat mata yang paling banyak diuntungkan adalah paslon tertentu saja. Dan ini membuat orang jadinya marah. Kalau kecurangan itu Mbak, misalkan serangan Fajar, kalau kita lihat isi serangan Fajar itu isinya udah lucu-lucuan. Seolah itu adalah hal yang tidak bisa diabaikan, tidak mungkin tidak terjadi dari pemilu ke pemilu. Itu bisa dimaklumi gitu. Tapi yang ini hanya menguntungkan calon tertentu saja dan itu masif, itu menjadi orang ngebuat itu jadi marah. Yang ketiga kalau kita melihat antisipasi apa sih isinya, emosi antisipasi itu orang mengajak mengumpulkan bukti-bukti kecurangan. Ayo kita kumpulkan buktinya, kita laporkan dan ke berbagai kanal ya. Ada di TikTok, ada di Twitter, ada di web juga, ada kawal pemilu dan sebagainya. Lalu juga orang semakin yakin antisipasi ini betul kan yang sudah kita curigai bahwa kecurangan ini sudah direncanakan sejak awal agar pemilu terjadi hanya satu putaran. Kira-kira perbincangannya di media sosial seputar itu Mbak. Oke, ada emosi-emosi marah, takut, dan antisipasi. Lalu juga saat ini dugaan kecurangannya berbeda kalau dibandingkan pemilu sebelumnya yang misalkan seputar serangan Fajar saja. Tapi ini lebih kepada kecurangan yang TSM tadi, terstruktur dan masif begitu ya Mas Nova. Kalau dibandingkan sentimen warganet tahun ini dengan pemilu 2019 lalu, ini memang peningkatannya cukup signifikankah Mas Nova? Kecurangan pada tahun 2019 juga Pak Prabowo bicara tentang kecurangan dan banyak sekali perbincangan tentang itu. Tapi kalau kita lihat memang marginnya pada saat itu Pak Jokowi 55, Pak Prabowo 45 dan ada beberapa TPS yang menjadi dispute ya. Dan itu diajukan ke MK menjadi dispute dan akhirnya kita tahu hasilnya seperti apa. Akan tetapi kalau kita lihat 2019 itu tuduhan kecurangan hanya disuarakan oleh satu paslon saja, hanya oleh satu golongan saja. Tapi kalau pada saat ini kecurangan itu disuarakan bahkan oleh paslon yang memenangkan quick count pada saat ini. Jadi tidak cuma paslon-paslon yang kalah, tapi paslon yang memenangkan quick count pun menyatakan kecurangan. Meskipun memang konsentrasi kecurangannya agak berbeda. Kalau paslon-paslon yang memenangkan quick count lebih banyak membicarakan tentang bahwa kecurangan atau bukti-bukti yang disampaikan oleh baik 01, pendukung 01 maupun pendukung 03 maupun masyarakat secara umum itu semata permasalahan teknis di Sirekap misalkan, itu masalah OCR yang tidak bisa, yang salah membaca saja, 0 menjadi 8, titik menjadi garis gitu, dan sebagainya. Yang hal-hal seperti itu saja yang bisa diselesaikan secara nanti secara manual kayak gitu ya. Akan tetapi ini kan sudah terjadi dan informasi tentang Sirekap, fungsi Sirekap itu apa dan apakah dia benar akan dijadikan hanya sebagai cara menghitung cepatnya saja
itu kan tidak tersampaikan sehingga menjadi kekacauan. Nah, itu perbedaan 2019 dengan 2020. Jadi kalau 2019 hanya 1 suara, yang sekarang semuanya bersuara tentang kecurangan, cuma memang nadanya agak berbeda. Yang satu menuduh ini kecurangan, yang satu lagi enggak, ini bukan kecurangan, ini hanya permasalahan teknis saja. Oke, baik. Jadi artinya di pemilu 2024 ini semua kontestan dari masing-masing tim pemenangan ini sudah menyuarakan kecurangan ya, begitu ya, termasuk juga yang unggul pada quick count ataupun hasil perhitungan cepat. Nah, Mas Nova, ini kan sudah H+3 sejak pencoblosan kemarin. Apakah saat ini tren untuk sentimen negatif masih terus mengalami peningkatan atau sudah mulai menurun? Kapan puncaknya mungkin dari sentimen-sentimen ini? Di media sosial, tren perbincangan tentang pemilu, termasuk kecurangan, termasuk Sirekap, quick poll, itu puncaknya terjadi 1 hari pasca pencoblosan. Karena pada hari pencoblosan memang kita sudah melihat hasil quick count-nya gitu ya. Pada tanggal 15 kemudian kita berbicara tentang kemungkinan kecurangannya. Pada tanggal 17 ini, hari ini, orang lebih banyak mencoba untuk menerima hasil quick count dan lebih banyak mempersiapkan, mengantisipasi bagaimana Indonesia ke depan. 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa. Lebih banyak ke arah situ. Selain juga tentu ada juga yang masih terus mengumpulkan bukti-bukti terjadinya kecurangan dan diharapkan ini dibawa ke MK dan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Selain sebenarnya kalau kita ingat juga kecurangan tidak terjadi hanya pada hari H gitu. Kita berharap, banyak yang berharap bahwa rangkaian aktivitas pemilu ini, rangkaian penyiapan pemilu ini juga dilihat sebagai satu bentuk kecurangan yang sudah disiapkan oleh pihak tertentu, sehingga ya hari H hasil seperti ini ya sudah. Ini cuma hasil saja dari tahun 2002, 2003, 2004 ya kita tinggal menuai hasilnya kayak gitu. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Kita mungkin kembali ke Mas Hairul. Mas Hairul, ini kan tadi Anda menyampaikan seandainya saja pemilu kemarin ini harusnya bisa diundur, begitu, agar permasalahan-permasalahan terkait dengan pelanggaran etik ini bisa diselesaikan dulu dan kepercayaan publik juga bisa kembali begitu kepada pemilu yang jujur dan adil. Nah, sekarang ini sudah terlanjur berjalan pemilu, mungkin apa yang bisa dilakukan agar data Sirekap ini juga bisa mendapatkan legitimasi dan kepercayaan publik, ataupun nantinya asesmen seperti apa yang harus dilakukan terkait pemilu ini? Jadi ya otomatis yang penanggung jawab Sirekap ini memang harus hati-hati mencoba untuk mendeteksi kembali hal-hal kekeliruan-kekeliruan yang memang itu dianggap menjadi human error di dalam konteks memasukkan data. Itu dilakukan. Yang kedua adalah kontrol dari masyarakat, terutama yang berkepentingan yang terkait dengan persoalan dokumen. Mulai dari dokumen di tingkat TPS sampai nanti di tingkat KPU di pemerintah kota, ya, di kota dan kabupaten. Nah, itu kalau bisa terkawal dengan baik, maka sesungguhnya itu akan bisa mengurangi yang dugaan-dugaan yang dianggap sebuah kecurangan itu. Itu satu-satunya cara. Sehingga memang akhirnya persoalan-persoalan human error itu di tingkat KPU itu bisa ditekan. Itu. Baik, kita sama-sama berharap dugaan-dugaan kecurangan yang sejauh ini juga publik sudah sama-sama melihat ini bisa dikawal dengan baik. Dan nantinya kita juga sebagai warga negara bisa sama-sama memantau dan melaporkan temuan dugaan-dugaan kecurangan ini. Terima kasih banyak Mas Hairul dan Mas Nova telah bergabung dalam dialog di Sunda Sore. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Ya, pemirsa, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilaporkan ke Bawaslu. Keduanya dilaporkan imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU. Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu imbas deklarasi kemenangan sebelum pengumuman resmi KPU.
Mereka menyatakan bahwa deklarasi kemenangan dari Prabowo Gibran merupakan tindakan penyebaran berita bohong karena mendahului pengumuman KPU sebagai lembaga resmi yang berwenang mengumumkan hasil kemenangan Pilpres. Melawan kebatilan dan kecurangan ini. Jadi itu dasarnya di samping dua institusi ditabrak, yaitu MK ditabrak, dihancurkan istilahnya ya, apapun alasan itu karena itu fakta. Yang kedua, KPU juga digulung, dihancurkan. Walaupun ada DKPP, saya anggap putusan DKPP juga banci. Selain itu, pihak TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Selain itu, TPUA juga menuntut Bawaslu untuk menindaklanjuti keputusan DKPP yang menyatakan bahwa pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cacat prosedur. Dari Jakarta, Amrina Rida Sutrisno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selamat sore Brigadir Medina. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya, terima kasih rekan Valeri dan juga selamat sore pemirsa. Menemani aktivitas sore hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada sore hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah Pondok Indah yang akan mengarah ke Lebak Bulus sore hari ini mengalami kepadatan arus lalu lintas menjelang antrian traffic light yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dengan berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light. Kemudian arus lalu lintas dari arah sebaliknya yakni dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Pondok Indah saat ini juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap bersabar dalam antrian traffic light. Kemudian arus lalu lintas dari arah Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro sore hari ini juga dalam situasi ramai dan juga lancar. Antrian kendaraan kurang lebih sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Dan saat ini di tempat kami melaporkan sedang diguyur hujan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berbentuk ponco serta tidak meneduh di bawah flyover maupun underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun dapat membahayakan pengendara lain. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Silahkan kembali ke rekan Valeri di studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya langsung dari kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar Agency Kick-Off 2024 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara bertema Synergy for Growth ini bertujuan untuk mengajak semua anggota tim dan rekan agen untuk bersinergi, membangun ikatan yang kuat, serta mempererat kolaborasi demi mengukir kesuksesan. Untuk pertama kalinya PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar kegiatan Agency Kick-Off 2024 di Jawa Tengah, yaitu Pos Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Purwokerto di Banaran Skyview, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi kick-off program keagenan MNC Insurance untuk tahun 2024 dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis keagenan MNC Insurance. Dalam acara kick-off di daerah kelima ini, MNC Insurance juga memberikan penghargaan kepada para agen berprestasi. Mungkin ya kalau dari MNC kali ini memang untuk sekarang ini memang cukup kompetitif dia ya. Jadi kayak tadi yang Pak Nanda bilang semacam OVR, operating komisi ya, itu mereka memang di atas
atas rata-rata dari asuransi lain. Jadi sebenarnya program keagenan itu kita buat sebagai komitmen kami untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan para agen kita untuk terus bersinergi bersama agensi MNC AI. Jadi semua program agensi kita buat itu lebih kepada untuk meningkatkan kontribusi agen-agen kita kepada. Di tahun 2024, MNC Insurance akan memberikan para agen yang berprestasi hadiah perjalanan wisata ke Jepang dan Swiss. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.